Ketemu lagi dengan saya, Abraham Pelokila. Kita adalah bangsa yang sudah dari dulunya datang dari berbagai latar belakang, baik suku maupun ras ataupun budaya dan sebagainya. Kita adalah negara dengan multikultural yang luar biasa, dan nenek moyang kita sudah berjalan bersama-sama dalam waktu yang panjang, dalam kebersamaan, dalam berbagai hal yang mereka lewati. Kita tentu tidak asing terhadap sejarah kita, bagaimana Nusantara itu ada. Nah, negara Indonesia adalah memang negara yang berbeda-beda dalam berbagai hal. Nah, karena itu para pendiri bangsa kita sudah menyepakati bahwa kita adalah negara kesatuan. Kita datang dari berbagai suku, bangsa dan sebagainya, disatukan dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, karena itu sudah menjadi harga mati untuk kita saling menghargai dan menghormati satu terhadap yang lain. Tapi memang kenyataannya bahwa ada sedikit perbedaan yang cukup signifikan, sedikit tapi sangat signifikan, antara Indonesia bagian timur dan Indonesia bagian tengah. Kita menemukan bahwa perilaku-perilaku yang sifatnya intoleran dan tidak menghargai, tidak menghormati, tidak berlaku baik kepada perbedaan itu sangat kental kita temukan di Indonesia bagian barat. Sebut saja mulai dari Sumatera sampai kepada Jawa ini, kita sering menemukan berbagai kasus, berbagai tindakan-tindakan yang sifatnya intoleran dan sifatnya diskriminatif dalam berbagai tingkatan kehidupan masyarakat dan di dalam berbagai segi kehidupan bermasyarakat, baik itu secara kepemerintahan, baik maupun itu di dalam lingkungan sosial. Ini kelihatan sekali dan sepertinya kita terus menghadapi keadaan ini dengan belum menemukan solusi. Beda sekali dengan Indonesia bagian timur yang menurut saya sudah sangat cerdas, sudah sangat pandai, dan bahkan kecerdasannya melebihi rata-rata karena mampu menempatkan hal yang sifatnya kelompok, hal yang sifatnya private itu tidak menjadi pembenaran untuk umum. Pancasila adalah dasar yang menarik yang sudah menjadi kesepakatan kita bersama. Dan itu sudah melewati berbagai tantangan. Kita tahu bahwa Indonesia telah menghadapi berbagai tantangan, berbagai kelompok yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi yang lain. Tetapi sampai hari ini kita tetap berdiri tegak dengan ideologi Pancasila karena kita mempertahankan kebersamaan kita. Nah, karena itu adalah keniscayaan buat kita untuk tetap memelihara dan menjaga ini sebagai warga bangsa dan negara ini, untuk tetap tegak berdiri menghadapi arus tantangan yang akan datang dan terus akan menghampiri bangsa dan negara ini. Nah, satu catatan penting yang harus kita pahami bersama, bahwa kebersamaan kita di Indonesia yang kita cintai ini harus menjadi kerinduan bersama-sama, harus menjadi tanggung jawab bersama, bahwa kemudian negara ini akan tegak berdiri terus, akan menghadapi berbagai tantangan. Jika kita tetap bersatu, maka kita akan bisa melihat Indonesia yang lebih baik dan lebih maju dan lebih hebat lagi. Salah satu tantangan yang sangat luar biasa yang sering kita hadapi adalah
persoalan mayoritas, minoritas, isu agama yang mudah sekali menjadi bahan untuk mengkoyak atau merusak, menyerang kesatuan di bangsa kita. Nah, mungkin ini pendidikan yang harus kita mengerti bersama, bahwa beragama itu beda dengan bertuhan. Beragama itu berbeda sekali dengan kata bertuhan. Kalau orang sekedar beragama, maka yang dia lakukan adalah hal-hal yang sifatnya pemaksaan, kemudian pembenaran atau superioritas, atau memaksakan kehendaknya terhadap yang lain, merasa bahwa agamanya yang paling benar. Padahal sebenarnya kita harus juga sudah tahu bersama-sama bahwa orang punya tujuan beragama. Tujuan beragama itu sebenarnya untuk menata, mengatur manusia agar tidak sembarangan, tidak berperilaku dengan cara-cara yang tidak baik. Tapi pada kenyataannya, pada praktiknya, praktik beragama yang dikerjakan oleh sebagian masyarakat, sebagian besar warga masyarakat kita adalah pemaksaan kehendak, pemaksaan terhadap minoritas dan sebagainya, bahkan perilaku-perilaku yang sangat membahayakan orang lain karena paham-paham agama, paham ajaran-ajaran agamanya. Kita semua sepakat bahwa setiap agama punya ajaran baik. Setiap agama di Indonesia punya prinsip-prinsip. Tetapi dalam prinsip berbangsa dan bernegara, tentu kita harus mengesampingkan ego dari kelompok kita, ego dari golongan kita, ego dari agama kita. Agama harus dibawa ke ranah privat, bukan dibawa kepada kepentingan-kepentingan yang sifatnya umum. Nah, kalau agama dipakai sebagai alat untuk membangun kekuasaan, membangun opini, memaksakan kehendak, dan berbagai hal lainnya, tentu akan menyebabkan berbagai benturan. Saya tadi bicara tentang Indonesia bagian barat dan timur yang memiliki perbedaan yang cukup kontras. Bagaimana kecerdasan dalam menyikapi perbedaan, mengelola ketidaksamaan, dan kemudian hidup tetap bersama-sama. Nah, kemampuan dalam mengelola perbedaan ini ternyata adalah satu seni yang cukup mahal dan butuh kemampuan sebenarnya, kecerdasan dalam mengelola dan hidup dalam perbedaan. Nah, karena itu kita harus bisa sebagai bangsa bisa membedakan apa yang disebut dengan hal-hal yang sifatnya privat dan hal-hal yang sifatnya umum. Beragama harusnya itu adalah status sebagai warga negara dan status identitas sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi inti dari beragama adalah sebenarnya bahwa orang itu dia percaya kepada perkataan Tuhan dan kemudian mampu mengimplementasikan, bahkan mampu mewujudkan apa yang disebut dengan larangan-larangan, apa yang disebut dengan perkataan, apa yang disebut dengan hukum-hukumnya Tuhan. Karena tentu hukumnya Tuhan itu bukanlah untuk membunuh, hukumnya Tuhan itu bukan untuklah menipu orang, hukumnya Tuhan itu bukanlah untuk menjegal atau merusak atau memaksakan kehendak. Hukumnya Tuhan itu tentu bukan hal-hal yang sifatnya amoral atau cacat karakter atau cacat perilaku. Itu hukum-hukum Tuhan itu tentu adalah hal-hal yang membangun, membangkitkan kebenaran, mewujudkan tindakan hidup yang penuh kasih, persahabatan, damai, dan sebagainya. Nah, tentu kita harus bisa membedakan apa itu yang disebut dengan bertuhan dan apa yang itu disebut dengan beragama. Karena kalau orang bertuhan, kemungkinan dia punya agama.
Tetapi orang beragama belum tentu dia punya Tuhan, karena biasanya wujud orang bertuhan itu biasanya adalah perbuatannya, perilakunya, perkataannya, sikapnya, cara berpikirnya, value-nya, nilai-nilai hidup yang bisa dicontoh dan bisa ditiru oleh orang lain. Dan nilai dari orang bertuhan adalah mewujudkan cara berpikirnya Tuhan, mewujudkan karakternya Allah, mewujudkan sifat-sifatnya Tuhan bagi dunia, bagi sesama. Artinya ketika orang lain melihat hidup orang yang bertuhan itu, maka orang mengalami hal-hal yang baik, orang mengalami damai sejahtera. Bahasa yang mungkin kita bisa pakai artinya orang itu mengalami bahwa Tuhan hadir di tempat itu. Tetapi kalau sampai orang beragama kemudian dia selalu mendatangkan kekacauan, merusak, menyerang orang beragama, tetapi biasanya dia selalu memaksakan diri, merasa paling benar dan sebagainya, itu bisa dipertanyakan apakah dia beragama, apakah dia mempercayai Tuhan seperti apa yang sedang dia tawarkan kepada dunia, atau contoh dan perilaku apa. Sebab Tuhan pun tentu di dalam konteks Tuhan, mungkin Tuhan berpikir pun Tuhan tentu mau melakukan hal-hal yang benar dan membawa damai sejahtera bagi manusia. Tetapi kalau ada sekelompok masyarakat, sekelompok umat, sekelompok orang kemudian mengatasnamakan Tuhan, kemudian menyerang, merusak, kemudian berlaku kasar, intoleran, berlaku diskriminatif terhadap sekelompok orang, apakah ini orang-orang yang bertuhan?